Pasca putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan buruh berimbas pada penetapan UMP 2025. Lantas bagaimana buruh dan pengusaha menyikapi hal ini? Telah bergabung bersama kami Ketua Komite Pengupahan Apindo Subhan Gatot dan Presiden KSPI Said Iqbal. Kami juga mengundang perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, namun belum ada yang bisa bergabung. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, apa kabar? Malam, sehat Pak, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Saya mungkin ke Pak Said Iqbal dulu. Tadi kita lihat bersama Pak Sufmi Dasko kemarin ke DPR ya Pak Said Iqbal. Artinya setelah putusan MK ini belum ada yang disesuaikan ataupun diputuskan kesepakatannya mengenai salah satunya upah kerja ini ya Pak Said. Oh, mohon maaf Pak Said, mungkin audionya bisa dibuka dulu. Siap. Silakan Pak Said. Sudah terdengar? Sudah terdengar, silakan. Kedatangan kami Partai Buruh dan KSPI ke Wakil Ketua DPR RI pada waktu itu adalah memberikan surat tembus audiensi. Karena surat kami ditujukan ke Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait semua keputusan MK dan khususnya dalam waktu dekat ada penetapan upah minimum. Ketika kami diterima oleh Pak Sufmi Dasko, di sana sudah hadir Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum. Dan atas inisiatif Pak Sufmi Dasko, mewakili DPR, maka terjadilah dialog dan kami mengapresiasi itu. Bahkan di sela-sela pembicaraan, Pak Sufmi Dasko langsung menelpon ke Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan beberapa hal dan juga arahan dari Presiden. Dengan demikian, ada beberapa hal yang kemudian kita dialogkan. Yang pertama, kami meminta kepada DPR melalui Pak Sufmi Dasko, kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Pak Sufmi Dasko yang kami berterima kasih karenanya, bahwa pemerintah, DPR, dan Apindo Kadin harus tunduk pada keputusan MK. Ada 7 ya, upah, absorpsi, PHK, pesangon, PKWT atau karyawan kontrak, cuti, dan yang terakhir adalah TKA, tenaga kerja asing. Dan kami fokus diskusi pada waktu itu adalah tentang upah. Tidak boleh ada peraturan di bawah keputusan MK, karena keputusan MK itu adalah undang-undang yang peraturan di bawahnya bertentangan dengan MK. Itu dulu yang harus dipakai. Nah, di dalam upah itu, di keputusan MK adalah di butir atau poin nomor 8 sampai nomor 17. Karena Apindo berulang-ulang menyebut, bahkan Menko Perekonomian dalam konferensi persnya bersama Apindo Kadin yang bagi kami aneh. Memang ini menteri pengusaha kan nggak boleh kayak begitu dong. Serikat buruh aja nggak diundang ya. Maka kami minta sikap DPR, dan tentu kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa juga, dan kami percaya mematuhi keputusan MK. Nah, oleh karena itu pertama kita minta nyatakan bahwa peraturan pemerintah PP nomor 51 tahun 2023 tidak berlaku. Uang norma hukumnya udah dicabut kok di Omnibus Law Undang Cipta Kerja, klaster ketenaga kerjaan, poin nomor 8 sampai nomor 17 itu norma hukum udah dicabut. Kok ngeyel minta tetap PP? Karena sudah ada MK tadi ya Pak Said. Baik, Pak Said. Ya, saya langsung ke Pak Subhan. Pak Subhan, tanggapannya seperti apa ketika DPR yang memutuskan penetapan UMP tidak lagi mengacu pada PP nomor 51 tahun 2023? Apakah ini berpengaruh pada investasi, Pak Subhan? Dan pemerintah bersama DPR taat pada keputusan MK. Baik. Yang kedua, kemudian pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja. Silakan dilanjutkan Pak Said. Ya, silakan. Ya, seperti apa tadi sempat terganggu sinyal kita, artinya tidak boleh ada keputusan di luar putusan MK yang sudah menetapkan tentang gugatan materi Undang-Undang Cipta Kerja ya Pak Said. Tidak boleh lagi balik lagi ke Undang-Undang nomor 51 tadi. Ya pastilah. Ini gimana kan? Lihat aja waktu Undang Pilkada yang juga dimenangkan oleh gugatannya oleh Partai Buruh di MK. DPR yang lama kan coba-coba mau revisi. Pemerintahnya lama juga coba-coba mau revisi. Tidak selesai keputusan MK, rakyat kan bergerak. Baik. Nah, kalau coba-coba keputusan MK tentang
Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Tenaga Kerjaan, coba-coba juga mau dimain-mainkan oleh Menko Perekonomian, Menteri Investasi, Menteri Tenaga Kerja atas usulan Apindo Kadin, ya buruh akan melawan total. Taat konstitusi itu paling penting dan nggak usah ditafsirkan, karena keputusan MK semenjak dibacakan dia berlaku sama nilainya dengan undang-undang. Dan norma yang lama di undang-undang dicabut. Nah, dalam kesempatan itu, ya udah silakan. Baik, kita minta dulu ya Pak Said tanggapan dari Pak Subhan mengenai hal itu tadi. Mengacu pada PP, tidak lagi mengacu pada PP nomor 51 tahun 2023. Pak Subhan harus mengacu pada putusan MK. Tanggapannya gimana Pak Subhan? Ya, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Bung Iqbal sudah menyampaikan tadi. Kami di Apindo terus terang dalam hal ini yang digugat oleh teman-teman dari buruh ini adalah hasil dari kerja DPR dan juga pemerintah. Dalam hal ini kami di Apindo tentunya taat akan hasil dari putusan MK, dan kita memang juga menunggu. Kalau PP 51 itu tidak digunakan, kita menggunakan aturan yang mana? Karena begini, kita sudah 4 kali ada perubahan. Dari 2021 kita punya Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP 36 yang mengatur mengenai pengupahan. Tahun 2022 dilakukan adjustment oleh pemerintah, yaitu dengan Permen 18. Tahun 2023 dibuat lagi PP 51. Dan ini di 2024 kita juga belum tahu pemerintah ini memutuskan menggunakan yang mana. Kalau tadi Bung Iqbal katakan PP 51 tidak berlaku, apakah kembali ke Permen 18, ke PP 36, atau memang kembali lagi ke PP 78 gitu. Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Ini nggak ada landasannya di dalam putusan yang kita pelajari dalam putusan MK. Artinya, kalau melihat hal seperti ini, kita memang serahkan kepada pemerintah, dan terlihat di dalam diskusi-diskusi di DPNAS, pemerintah juga menyatakan bahwa menggunakan PP 51 yang mungkin dilakukan adjustment lagi gitu loh. Jadi landasan yang digunakan itu masih menggunakan PP 51 tapi dengan adjustment tersendiri. Kita juga adjustmentnya sebagai di dunia usaha kita tidak tahu seperti apa, karena kalau kita jelaskan bahwa situasi yang ada saat ini memang dunia usaha sedang mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Banyak PHK, lalu juga banyak perusahaan-perusahaan padat karya ini tutup ya. Kurang lebih kemarin saya dapat informasi dari tekstil aja kurang lebih ada 30 perusahaan yang tutup. Dan melihat situasi yang berkembang saat ini lagi, PP 51 itu sebenarnya juga PP yang kompromis gitu loh. Tapi di-challenge lagi, dibilang tidak bisa digunakan, itulah. Jadi kita sebagai dunia usaha ini terus terang menunggu ya, kepastiannya ini apa gitu. Ketidakpastian ini yang membuat perusahaan-perusahaan itu seperti wait and see. Kalau kita lihat perusahaan mengalami pembuatan struktur cost-nya melalui rancangan anggaran tahunan yang sudah disiapkan sebenarnya di tahun 2024 untuk 2025, kan anggaran itu ditetapkan berdasarkan aturan pengupahan yang ada pada saat itu. Namun kalau itu tidak berlaku dan ada adjustment lagi lebih tinggi, tentunya ini yang membuat ketidakpastian di dalam dunia usaha dalam menentukan biaya yang harus dia keluarkan nantinya. Karena proses tender itu jangka panjang, nggak ada yang jangka pendek. Begitu dilakukan perubahan, itu pasti akan ada adjustment lagi terhadap bisnis. Ini yang membuat kita bahwa pengupahan ini menurut kita sangat kritikal dalam proses penentuan bisnis di dalam perusahaan.
Baik. Dari saya mungkin itu dulu, terima kasih. Pak Said, apakah kaum buruh mau memaklumi dan mengerti dengan alasan-alasan tadi? Salah satunya kebingungan menggunakan putusan yang mana kalau bukan PP 51 dan situasi tak menguntungkan seperti PHK dan lain-lain di kalangan pengusaha. Pak Said, silakan. Ini Mas, pertanyaannya jangan mengarahkan dan menyudutkan buruh. Mau atau tidak, itu kan konstitusi. Masa konstitusi mau dilawan? Itu kan keputusan MK sudah sesuai dengan nilainya secara undang-undang. Ini bukan mau atau tidak mau, gimana sih pertanyaannya? Kalau nggak, jangan menyudutkan buruh. Buruh udah berjuang loh 44 tahun. Tahu nggak udah naik upah nggak 3 tahun nggak naik upah 0. Bahkan saya menahan diri waktu Menteri Tenaga Kerja Bu Ida Fauzia minta dipotong 30% upahnya. Saya tahan diri 6 bulan. Tetap aja ada PHK. Udah sekarang tanya kembalilah pada pemerintahan yang lama dan kawan-kawan Apindo Kadin. Kan tujuan membuat undang-undang cipta kerja katanya biar nggak ada PHK. PHK tuh, jadi undang-undang cipta kerja ini untuk siapa? Kalau hanya bisanya ngeluh, minta, tapi nggak mau lihat posisi buruh, udah 4 tahun bahkan 5 tahun terakhir nggak naik gaji, 1 tahun terakhir naik gaji hanya di bawah inflasi, ada nggak di seluruh dunia? Nah ini ILO governing body udah keliling dunia. Terakhir saya Juni 2023, 3 periode. Nggak ada naik upah itu di bawah inflasi. Kecuali krisis. Uang ini ekonomi tumbuh kok di atas 5%. Inflasi di antara 2-3%. Kok ada naik upah? 0. Terus kalaupun naik upah cuma setahun itu 1,58%, inflasi 2,8%. Terus mau minta apa lagi? Alasannya selalu ada PHK. Undang-undang Cipta Kerja mencegah PHK. PHK tuh undang-undang potongan gaji 30%, kita terima 30%. Gaji dipotong di industri padat karya, kita terima PHK tuh. Mau apa lagi? Sekarang konstitusi sudah menyatakan dari nomor 8 sampai 17, baca baik-baik, itulah norma hukum. Itulah undang-undang. Jangan ditanya mau mengerti, mau memahami, apa lagi. Ini udah jalan konstitusional yang ditempuh oleh kaum buruh bersama partai buruh dan serikat-serikat buruh. Terus mau apa lagi? Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana implikasi operasional terhadap. Jangan dipotong dulu, saya jelaskan supaya paham lah. Jangan disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan seolah-olah kita tuh nggak mau ngerti, seolah buruh maunya nuntut aja. Konstitusi. Negara ini dibangun atas dasar konstitusi. Nah, kemudian kita bertanya, kan ada 7 poin yang saya bilang, dan termaktub di 21 norma hukum baru. Itulah hukum baru, taati. Nah, di antara 7 poin itu, 21 norma baru, ada 8 sampai 17, berarti 10 norma hukum baru yang khusus membahas upah. Silakan dibuka keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dari 7 poin, kan 1 poin tentang upah yang kita persoalkan diskusi pada malam hari ini. Nah dari 7 poin 21 norma hukum baru, itu norma hukum, undang-undang, gak perlu diperdebatkan. Ada 10 yang membahas upah. Karena normanya udah dicabut, itu jelas Pak Dasko mengatakan, Menteri Hukum juga Pak Supratman di atas, maka PP nomor 51 dan turunan semuanya batal demi hukum. Nah, diskusi kami kemarin datang ke Wakil Ketua DPR RI adalah ingin mencari formula bagaimana implementasi. Karena saya bingung, kok Pindo Kadin intens banget gitu loh dengan Menko Perekonomian. Karena kami tahu Menko Perekonomian itu otak daripada Omnibus Law. Yang sekarang Menteri Investasi, saya tidak menuduh asal ya, enggak. Dia tahu dulu latar belakang background. Ini negara-negara pengusaha. Boleh, tapi secara bersama buruh diajak dong ngomong. Oh, udah di Dewan Pengupahan, di Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional dan daerah juga. Ya tapi itu sosialisasi. Pemerintah maunya ini. Coba buruh apa? Pengusaha apa? Saya udah ketemu Menaker. Saya ingatkan Menaker. Gaya-gaya lama tinggalin. Pak Presiden Prabowo tuh nggak suka gaya-gaya feodal begitu. Apalagi hanya memandang sepihak. Nah oleh karena itu saya datang ke Wakil Ketua DPR dengan harapan mewakili kawan-kawan buruh
dan Partai Buruh ada solusi. Nah, Wakil Ketua DPR manggil Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum. Di situ dijelaskan bahwa keputusan MK, yang pertama keputusan MK dijalankan. Nomor 2, kata Menteri Hukum ini, bukan kata saya, kata Menteri Hukum. Kata Menteri Hukum, kalau udah normanya dicabut, maka peraturan turunnya termasuk PP nomor 51 dicabut. Ini kata pemerintah, bukan maunya serikat atau maunya Apindo. Nggak boleh dong. Nah, kemudian dijelaskan oleh Menaker, karena PP nomor 51 tidak berlaku, khusus poin tentang upah dari 7 poin, dan dari 21 norma hukum tadi ada 10 tentang upah, pemerintah berinisiatif membuat peraturan Menteri Tenaga Kerja. Boleh nggak? Ya boleh lah. Kan pemerintah perlu membuat aturan-aturan, tapi jangan maunya serikat, jangan maunya Pindo Kadin. Gak adil itu kayak begitu. Maka Menaker menjelaskan, bukan saya. Menaker menjelaskan kepada Wakil Ketua DPR bahwa sudah dibahas 6 menteri. 6 menteri. Salah satunya Menaker, Menteri Hukum, di antaranya Menaker, Menteri Hukum, kemudian Menteri Perindustrian, dan Menko Perekonomian. Itu kata Menaker, bukan kata saya, bukan maunya saya. Prinsipnya saya ulangin, nomor 1, keputusan MK tidak boleh ditafsirkan, berlaku. Nomor 2, turunannya kata Menteri Hukum tidak berlaku. Maka Pak Sufmi Dasko dalam konferensi pers menyatakan tidak berlaku. Sudah titik. Nah, yang ketiga baru Menaker jelaskan, pemerintah berinisiatif membuat peraturan Menteri Tenaga Kerja. Nah, dalam diskusi itu, saya ada bagian yang sependapat, ada sebagian yang tidak sependapat. Tidak sependapat. Baik. Gitu loh. Baik, Pak Said. Jangan diaduk-aduk, diputer-puter. Seolah buruh selalu aja diposisikan, disudutkan. Apalagi pertanyaan selalu begitu. Menurut buruh gimana? Kok menurut buruh? Menurut konstitusi gimana? Baik, gitu loh. Kalau begitu dengan pertimbangan yang Pak Said Iqbal sampaikan tadi, saya kembalikan ke Pak Subhan nih. Bagaimana menurut kaum pengusaha, mengapa seolah tidak berupaya mengerti kondisi ketidakadilan yang kerap dialami kaum buruh? Pak Subhan, ada PHK sepihak, di lapangan juga kita lihat ada status kontrak kerja yang juga masih menjadi masalah, termasuk juga ini mengenai UMP, mengapa tidak merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ditetapkan? Dijawab sesaat lagi Pak Subhan dan juga Pak Said. Kita kembali di Sindo Prime setelah jeda. Tetap bersama kami pemirsa. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian judicial review sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. MK bahkan memerintahkan DPR dan pemerintah membuat kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan baru. Ya, putusan dibacakan Hakim MK Soehartoyo dalam sidang putusan judicial review Undang-Undang Ciptaker Kamis pekan lalu. Dalam putusan, Hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Bahkan MK memerintahkan DPR dan pemerintah membuat kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dalam waktu paling lambat 2 tahun. Dalam pertimbangannya, MK menilai pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru diperintahkan lantaran Undang-Undang Ciptaker banyak yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 oleh MK. Putusan dalam perkara pengujian material Undang-Undang nomor jangka waktu tertentu serta pasal 59 ayat 2. Kita lanjutkan dialog pemirsa, tapi kembali kami sampaikan bahwa kami mencoba menghubungi perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, namun hingga saat ini masih belum ada yang bisa bergabung. Kembali berdialog bersama Pak Said dari KSPI dan juga Pak Subhan dari Apindo. Pak Subhan, bagaimana Pak ketika banyak yang mempertanyakan kaum pengusaha ini tidak begitu memahami ataupun mencoba mengerti karena ketidakadilan yang kerap dialami oleh kaum buruh, Pak. Apalagi sekarang konstitusi yang dipegang adalah menjadi pegangan, Pak. Ya, terima kasih Bang Yudi. Jadi kalau kita melihat data-data kita selama 10 tahun terakhir ya, saya ikut di pengupahan ini udah hampir 20 tahun lebih. Jadi 10 tahun terakhir ini saya melihat begini, sejak keluarnya PP 78 ya tahun 2015, kalau kita lihat memang datanya seperti yang tadi juga Bung Iqbal sampaikan untuk beberapa tahun terakhir pada saat COVID memang tidak ada kenaikan. Namun kalau kita melihat dari 10 tahun terakhir, data yang saya ambil secara progresif dari 2014 itu kenaikan upah minimum itu kalau 2014 angkanya 100%,
2024 ini angkanya itu 171%. Memang tinggi pada saat ada PP 78 ya, dari 2015 sampai dengan 2020. Selama 5 tahun ini memang kenaikan itu antara GDP plus inflasi ini memang sangat tinggi. Dilihat dari grafiknya itu sangat tinggi. Dan memang ada sedikit landai sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Landai sampai dengan tahun 2022, memang karena yang disampaikan Bung Iqbal tadi, memang di 2021 itu stagnan, tidak ada kenaikan. Ya. Dari 2020 itu progresifnya itu kurang 155%, 2021-nya masih 155%. Jadi memang nggak ada kenaikan. Tapi di 2022 itu ada kenaikan jadi 157%. Dan sampai dengan 2024 itu 171%. Lalu saya tarik lagi untuk yang inflasi. Inflasi itu 138%. Inflasi nasional selama 10 tahun. Ya, artinya kenaikannya 38%. Lalu GDP kita berapa naiknya 10 tahun terakhir? Itu 47%. Ya, jadi 147%. Artinya memang kalau dilihat kondisi 10 tahun terakhir, buruh itu mengalami kenaikan upah minimum kurang lebih sebesar 71%. Sedangkan inflasinya 38% dan GDP-nya 47%. Artinya memang di tahun-tahun sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu memang itu masa-masa kenaikan upah itu memang sangat tinggi, ya, sangat tinggi, sehingga kita memang ingin mencari equilibrium di dalam upah ini sendiri. Sebenarnya titik upah yang paling optimum agar masyarakat juga bisa menikmati, pekerja juga bisa sejahtera, begitu juga pengusaha bisa melakukan bisnisnya dengan baik gitu. Jadi kalau kita lihat posisi pengupahan kita 10 tahun terakhir ini seperti ini. Walaupun memang setiap tahun ditandai dengan pasti ada unjuk rasa ataupun aksi-aksi yang dilakukan oleh buruh untuk menjaga kenaikan upah minimum itu sesuai dengan harapan. Tapi saya sih berharap kita juga mencari upah minimum 2025 nanti itu yang paling optimum itu berapa gitu. Sehingga tidak ada PHK, buruh juga bisa sejahtera, dan juga pengusaha bisa mampu menjalankan bisnisnya dengan keadaan dan kondisi yang baik gitu. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Terima kasih. Pak Subhan, bagaimana tanggapan pengusaha ketika usulannya buruh ingin upah minimum 2025 naik antara 8 hingga 10%, Pak? Ya, itu sudah simulasikan juga ya di Dewan Pengupahan Nasional ya. Jadi kita juga ada perwakilan di Dewan Pengupahan Nasional dan kita juga coba diskusikan karena begini. Kita bukan upahnya yang naik 8-10%-nya ya. Tapi yang tadi saya bilang, titik yang optimumnya untuk upah itu di level mana? Karena begini, di pengusaha selain upah, kita juga nanti dituntut untuk struktur skala upah. Jadi kalau kita bicara upah, kita berharap itu adalah upah minimum yang 0 sampai 1 tahun. Tapi bipartitnya yang ada di industri, di perusahaan, itulah yang diperkuat. Sehingga upah aktualnya itu mengikuti struktur skala upah. Membangun struktur skala upah itu butuh biaya lagi. Jadi kalau kita bicara pengupahan itu ada 2. Yang pertama, upah minimum yang diputuskan, ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Namun ada lagi sebenarnya upah ideal itu yang dibipartitkan di dalam perusahaan masing-masing. Karena perusahaan itulah yang sangat mengerti situasi dan kondisi perusahaan tersebut gitu. Baik, Pak Said, bagaimana tanggapan Anda ketika dijelaskan tentang upah aktual mengikuti struktur skala upah tadi? Ya, jadi yang perlu kita pahami dalam
pasca reformasi sampai sekarang, bahkan di zaman Pak Harto dari tahun 1982, rezim di Indonesia rezimnya rezim upah murah dan upah minimum. Orang kerja 10 tahun upah minimum, orang kerja 30 tahun upah minimum, orang kerja tadi di bawah 1 tahun yang Pak Subhan bilang upah minimum. Jadi rezimnya upah minimum. Akhirnya mau tidak mau serikat buruh mengkonsolidasikannya adalah di upah minimum. Betul, dari tahun 2003, bukan baru struktur skala upah itu bukan baru. Dari tahun 2003, Undang-Undang Nomor 13 itu saya bikin pasalnya itu. Kebetulan saya waktu itu beberapa pasal di mana tuh di Undang-Undang 13 diminta oleh Pak Yakob Nuawea almarhum Menteri Tenaga Kerja waktu itu dan Pak Rekso Ageng dari DPR. Saya bikin itu tentang outsourcing pasal 64, 65, 66 itu saya bikin kebetulan diminta. Kemudian pasal upah karena saya kebetulan bekerja di perusahaan Jepang yang menganut struktur skala upah yang bagus. Ada golongan pendidikan, jabatan, bahkan saya membuat betul K1, K2, K0, K1, K2, K3, pendidikannya bagaimana, grade-nya berapa, kemudian dilihat dari masa jabatan, masa kerja bagus. Tapi periksa dulu deh. Sebaiknya pemerintah atau dibantu oleh Apindo silakan periksa dulu berapa persen yang punya struktur skala upah. Kalau penelitiannya Litbang Partai Buruh dan KSPI, 70% buruh bermasa kerja di atas 10 tahun adalah penerima upah minimum. Karena status kontrak dan outsourcing itu selalu upah minimum. Yang kedua, struktur skala upah yang dimiliki oleh perusahaan dengan model tadi ya, yang diperintahkan oleh mahkamah, golongan, jabatan, kemudian masa kerja, pendidikan, pengalaman, itu hanya 10%. Artinya, mayoritas di atas 60% itu adalah pengguna upah minimum. Itu persoalannya. Berani nggak pemerintah menindak bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai struktur skala upah? Kan nggak ada. Itu sifatnya voluntary, sukarela. Makanya perdebatannya selalu di upah minimum. Beda dengan negara-negara industri di Eropa, di Amerika, di Australia, di Selandia Baru, di Jepang. Mereka taat pada struktur skala upah. Jadi pemerintah menetapkan upah minimum dan perusahaan kemudian membuat struktur skala upah. Tapi di Indonesia cuma 10%. Terutama perusahaan Jepang dan Eropa. Maaf ya Pak Subhan, periksa aja lah pengurus Apindo. Periksa tuh yang padat karya, punya nggak struktur skala upah? Jangan ngomong skala upah, struktur skala upah, mereka aja nggak punya. Karena cost labor cost dan structure cost di padat karya itu 30%. Gimana mau bikin struktur skala upah? Nggak mungkin. Setiap kenaikan 1% upah minimum itu akan berpengaruh karena labor cost mereka di padat karya 30%. Itu yang maka disebut rezim upah minimum, itu satu. Yang kedua, maka waktu saya ketemu dengan Pak Dasko dan ada 2 menteri, Menaker dan Menkumham, saya nggak setuju. Menaker menawarkan dalam Permenaker, Menaker nih yang ngomong, dalam Permenaker itu ada 2 kelompok upah minimum. Ini apalagi? Pertama disebut upah padat karya, udah ketahuan, Menaker udah nyebut angka, indeks tertentunya 0,2 sampai 0,5, di Dewan Pengupahan Tripartit Nasional itu belum disebut. Dalam pertemuan kami disebut, karena saya mau minta, buka loh. Jangan iya nanti tinggal ngumumin, orang ribut. Buka, kemudian kita dialog. Kenapa sih nggak mau jujur dalam diskusi? Diskusi itu intinya kejujuran dan keterbukaan. Termasuk dialog seperti ini ya Pak Said ya? Kenapa Mas? Termasuk dialog-dialog seperti malam hari ini ya Pak Said? Betul. Makanya saya buka nih melalui Sindo News. Ini belum beredar kan? Melalui Sindo News saya buka proses yang terjadi. Baik. Menaker menawarkan 2 kelompok dan upah minimum. Saya bilang nggak ada di seluruh dunia. Dan perintah Mahkamah Konstitusi nggak ada. Istilahnya upah minimum padat karya, upah minimum padat modal. Upah minimum padat karya pemerintah menawarkan indeks tertentunya atau alfa 0,2 sampai 0,5. Ini baru pertama kali saya buka ke media. Baik Pak Said. Yang kedua padat modal 0,2, alfanya 0,2 sampai 0,8. Saya bilang bagaimana perusahaan rokok Jarum, rokok Gudang Garam itu kan padat karya. Karena jumlah karyawan kata beliau. Yang baik Pak Said. Saya tanya Jarum dan Gudang Garam.
Mereka padat karya apa bukan? Padat karya. Mereka itu terkaya di Indonesia. Baik Pak Said dan juga Pak Subhan. Sayang waktu kita terbatas Pak Said dan Pak Subhan, menarik sekali apalagi tadi kita membahas masuk ke padat karya perusahaan juga yang menjadi salah satu pertimbangan dalam pengupahan ini. Tapi sayang waktu kita terbatas, mohon maaf nanti kita lanjutkan perbincangan ini. Pak Said dan juga Pak Subhan, terima kasih banyak. Sehat selalu, kita nanti berdiskusi lagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih.